Di tengah riuhnya kehidupan modern, ada penjara yang tak berdinding, tak bersel, tak berkunci, namun menjebak begitu banyak jiwa. Penjara itu bernama pendapat orang lain. Ia menyelinap halus dalam bisikan, menyusup dalam komentar, dalam pandangan mata, dalam klik jempol ke bawah di dunia maya, dalam obrolan yang tak pernah kita dengar tapi kita takutkan. Dan kita, manusia yang rapuh namun bercita tinggi, seringkali menjadi tahanannya, menyesuaikan diri, meredam suara hati, menekan jati diri demi satu hal yang absurd, pengakuan dari orang lain. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi anak baik, murid teladan, warga yang patuh. Dan di balik semua itu, tersembunyi pesan tak langsung. Jadilah seperti yang mereka harapkan. Maka tumbuhlah kita dalam budaya penilaian, diukur bukan oleh nilai kehidupan yang kita rasakan, tetapi oleh pandangan luar yang berubah-ubah, oleh opini yang tak pernah benar-benar kita kuasai. Namun, para filsuf dari berbagai zaman telah memperingatkan kita. Mereka yang hidup di antara tong dan istana, yang menulis di sela-sela kekuasaan atau kemiskinan, yang mendekap keheningan dan menyapa kekacauan, satu demi satu menyuarakan kebenaran yang sama, bahwa kebebasan sejati hanya mungkin diraih saat kita berhenti menjadi budak opini, bahwa nilai kita tak ditentukan oleh mata yang memandang, tapi oleh jiwa yang memahami dirinya sendiri. Marcus Aurelius menulis saat dunia berada di pundaknya, namun ia tetap memilih jalan kebajikan, bukan popularitas. Diogenes berjalan tanpa malu di tengah kota, mengolok kesopanan palsu dan mencintai kebebasan seekor anjing. Schopenhauer menyindir absurditas manusia yang mengejar pujian, tapi kehilangan damai. Epictetus, yang dulunya budak, justru menunjukkan bahwa jiwa merdeka tak ditentukan oleh status, melainkan oleh sikap. Emerson menyerukan kepercayaan pada suara hati, dan Nietzsche mengajak kita melampaui masa dan menjadi manusia unggul yang menciptakan nilai sendiri. Melalui kisah-kisah dan pemikiran mereka, kita diajak untuk bertanya ulang. Mengapa kita begitu peduli dengan apa yang orang pikirkan? Dan lebih penting lagi, bagaimana jika kita berhenti peduli? Inilah perjalanan menuju kebebasan yang tak terlihat namun terasa. Sebuah langkah sunyi namun revolusioner. Menjadi diri sendiri sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa topeng. Mari kita mulai. Bagian 1. Marcus Aurelius dan keteguhan dalam kebajikan. Bayangkan menjadi orang paling berkuasa di dunia, kaisar dari sebuah kekaisaran seluas cakrawala, tempat matahari tak pernah benar-benar tenggelam. Semua tunduk pada perintahmu. Namun ironisnya, Marcus Aurelius, penguasa kekaisaran Romawi, tidak menulis tentang kekuatan militernya atau tentang betapa megahnya istana yang ia huni. Ia menulis tentang kelembutan hati, tentang sabar menghadapi orang-orang sulit, dan tentang seni tertinggi dalam hidup, menjaga kendali atas diri sendiri. Dalam catatan pribadinya yang kini kita kenal sebagai Meditations, Marcus membuka isi hatinya tentang betapa sering ia harus menghadapi manusia-manusia yang tidak menyenangkan. Ia menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, curang, sombong, cemburu, dan jahat. Dan sebagai seorang pemimpin, ia tidak punya kemewahan untuk menjauh dari mereka. Ia harus hadir, memimpin, dan mengayomi. Namun di balik semua itu, ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa mengendalikan mereka, tapi ia bisa mengendalikan dirinya. Marcus menulis, "Seseorang merendahkanku, itu urusan mereka. Urusanku adalah untuk tidak berkata atau berbuat sesuatu yang hina." Kalimat ini bukan hanya pernyataan sederhana, tapi merupakan fondasi dari cara hidup stoik. Dalam stoikisme, seseorang diajarkan untuk memisahkan antara hal-hal yang berada dalam kendalinya dan hal-hal yang tidak. Dan dalam dunia yang penuh dengan opini, ejekan, atau pengkhianatan,
Markus memilih untuk tidak bereaksi dengan kemarahan atau balas dendam. Ia tidak ingin dirinya dikendalikan oleh ketidakbaikan orang lain. Ia memilih untuk tetap lembut, tetap waras, tetap bermartabat, meski dikelilingi oleh kekacauan. Bayangkan betapa kuatnya seseorang yang bisa bersikap ramah pada orang yang membencinya. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tidak membiarkan kebencian orang lain menjadi alas baginya untuk berubah menjadi sesuatu yang hina. Disinilah letak kebajikan sejati. Berbuat baik bukan karena orang lain pantas menerimanya, tapi karena itulah wujud dari karakter yang kokoh. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi pasif atau apatis. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk menjadi aktif. Aktif dalam mengendalikan respons. Aktif dalam menjaga moralitas. Aktif dalam memilih ketenangan di tengah badai emosional orang lain. Dan Marcus Aurelius adalah contoh paling hidup dari ajaran itu. Seorang pemimpin dunia yang tetap memilih kesederhanaan pikiran dan kebersihan hati. Kini, saat kita hidup di dunia yang begitu mudah tersulut oleh komentar di media sosial, oleh pandangan politik yang berbeda, atau oleh sindiran kecil dari orang-orang terdekat, kita pelajari dari Markus bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuasaan untuk membalas, tapi keteguhan untuk tidak berubah arah karena gangguan dari luar. Bahwa kita tidak harus membenci orang yang membenci kita. Bahwa kita bisa tetap tenang meski dunia di sekitar terbakar. Dan seperti Markus yang menulis untuk dirinya sendiri sebagai pengingat, kita pun bisa mulai menulis di hati kita. Aku tidak bisa mengendalikan siapapun, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku bersikap, dan itu cukup untuk membebaskanku. Jika itu bisa dilakukan oleh seorang kaisar, tentu bisa pula kita coba, sebagai manusia biasa yang ingin hidup dengan lebih bermartabat dan merdeka. Bagian 2. Diogenes dan keberanian menjadi tidak disukai. Jika Marcus Aurelius adalah simbol dari martabat dalam kekuasaan, maka Diogenes dari Sinope adalah kebebasan dalam keterasingan. Di tengah kemegahan peradaban Yunani kuno, saat orang-orang berlomba mengejar kehormatan, status, dan kekayaan, Diogenes memilih hidup dalam tong. Bukan karena keterpaksaan, tapi karena kebebasan. Ia mencampakkan segala bentuk kepura-puraan, dan dengan lantang menyatakan bahwa satu-satunya kehidupan yang layak dijalani adalah kehidupan yang jujur terhadap diri sendiri. Diogenes bukan filsuf yang berbicara manis di panggung atau menulis naskah panjang. Ia adalah filsuf yang hidup sebagai filsafatnya. Ia menolak norma sosial, makan di tempat umum, buang air di depan umum, dan tidur di jalanan. Ia tidak peduli apa kata orang. Bahkan, ketika ditanya oleh Alexander Agung, penguasa dunia kala itu, apakah ada sesuatu yang bisa ia berikan padanya, Diogenes hanya menjawab, "Ya, minggirlah dari cahayaku." Bayangkan, seorang pengemis menolak pemberian dari kaisar. Tapi bagi Diogenes, kekayaan Alexander tidak berarti apa-apa jika tidak bisa memberi kebebasan. Dan apa gunanya hidup jika kita harus menukar jiwa kita demi status sosial? Filsafat kinik yang ia anut bukanlah tentang kemiskinan, melainkan tentang ketidaktergantungan. Menurut Diogenes, manusia menjadi budak bukan karena dirantai, tapi karena keinginan mereka sendiri untuk diakui. Ia melihat banyak orang hidup seperti boneka, dikendalikan oleh ekspektasi orang lain, kehilangan jati diri hanya demi terlihat layak. Dan itu, bagi Diogenes, adalah bentuk kehidupan yang paling menyedihkan. Anjing menjadi simbol penting dalam ajarannya. Anjing tidak peduli penilaian. Mereka makan saat lapar, tidur saat lelah, dan tidak merasa malu menjadi dirinya sendiri. Dalam dunia yang penuh basa-basi, Diogenes menemukan kemurnian dalam ketidaktahuan seekor anjing terhadap opini manusia. Karena saat seseorang tidak lagi takut
terlihat aneh, ia pun tak lagi bisa dikendalikan oleh siapapun. Maka, Diogenes mengajarkan sesuatu yang sangat penting untuk zaman kita sekarang. Jika kamu ingin hidup merdeka, kamu harus berani untuk tidak disukai. Kamu harus berani ditertawakan, dicibir, bahkan dijauhi, demi memelihara keaslian dirimu. Hari ini, kita hidup dalam dunia yang setiap langkahnya bisa dinilai jutaan pasang mata lewat media sosial. Kita takut untuk tampil berbeda, takut untuk menolak budaya yang ramai, takut untuk tidak trending. Tapi Diogenes membuktikan bahwa dunia bisa menertawakanmu, dan kamu tetap bisa tertawa lebih bebas dari mereka semua. Ia mengubah malu menjadi kekuatan, hinaan menjadi bahan olok-olok, dan kebebasan menjadi nilai tertinggi. Maka, setiap kali kamu merasa cemas dengan pendapat orang lain, ingatlah bahwa seorang pria yang tinggal di Tong pernah membuat kaisar paling kuat di dunia merasa kecil. Dan ia melakukannya bukan dengan senjata, tapi dengan keteguhan hati. Bagian 3. Arthur Schopenhauer dan luka dari keinginan diakui. Dunia mengenal Arthur Schopenhauer sebagai filsuf yang kelam, seorang pemikir yang melihat hidup ini sebagai penderitaan yang panjang dan tak masuk akal. Ia tidak menulis untuk menghibur, tidak pula untuk memberi harapan palsu. Ia menulis untuk membongkar ilusi, mencabut akar khayalan, dan mengajak kita berdamai dengan pahitnya realitas. Namun, justru dari kegelapan pandangannya lah kita menemukan cahaya, terutama dalam hal bagaimana kita memandang pendapat orang lain. Schopenhauer tidak pernah terlalu disukai semasa hidupnya. Bahkan, ibunya sendiri, seorang penulis yang terkenal kala itu, menganggapnya sebagai pribadi yang menyebalkan dan menjengkelkan. Ia sering disebut terlalu pesimis, terlalu sinis, terlalu tajam. Tapi Schopenhauer tidak berusaha meredam kegelapannya demi mendapatkan pujian. Ia tetap menulis seperti dirinya, jujur, getir, dan tak peduli disukai atau tidak. Ironisnya, justru dari ketidaksukaannya terhadap sandiwara sosial, itulah lahir karya-karya yang kini dikagumi dunia. Dalam Studies in Pessimism, Schopenhauer menyebut bahwa keinginan untuk disukai adalah kelemahan manusia yang sangat aneh. Ia mengamati bagaimana orang begitu mudah tersanjung oleh pujian dan begitu terpuruk oleh cemoohan. Mereka menyesuaikan diri dengan standar orang lain, mengorbankan ketulusan demi tepuk tangan. Namun, semua itu, menurutnya, adalah transaksi yang merugikan jiwa. Ia menulis, satu-satunya cara untuk mengakhiri kebodohan universal ini adalah dengan menyadari bahwa itu memang kebodohan. Bagi Schopenhauer, kebanyakan opini yang berputar di kepala manusia hanyalah kumpulan ilusi, prasangka, dan kebodohan kolektif. Kita terlalu peduli pada penilaian orang yang bahkan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kita mendambakan validasi dari mereka yang sebenarnya tidak punya kapasitas menilai hidup kita. Dan lebih parah lagi, kita membayar validasi itu dengan mahal, dengan kehilangan ketenangan, kehilangan waktu, kehilangan keaslian diri. Kita tersenyum karena orang memuji, tapi di dalam hati kita gelisah, karena kini kita tergantung pada pujian itu, dan ketakutan akan kehilangannya bisa menghancurkan ketenangan jiwa. Schopenhauer ingin kita menyadari bahwa opini orang lain itu seperti angin, berubah-ubah, tak bisa dikendalikan, dan tak bisa diandalkan. Maka, meletakkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang tidak pasti adalah keputusan yang tak masuk akal. Apa yang bisa kita pelajari darinya? Bahwa hidup bukanlah panggung sandiwara di mana kita perlu mendapat tepuk tangan dari penonton. Hidup adalah ruang sunyi tempat kita berdialog dengan batin kita sendiri. Dan suara batin itu, jika jujur dan berani, akan lebih berharga dari 1000 komentar indah yang hanya berisi topeng. Maka jika hari ini kamu merasa kecewa karena tidak disukai, atau merasa rendah,
karena tidak mendapat pengakuan, ingatlah bahwa bahkan Schopenhauer yang dicela ibunya sendiri memilih tetap menulis sebagai dirinya, dan akhirnya dikenang sebagai salah satu pemikir terbesar dunia. Ia membuktikan bahwa hidup tidak harus menyenangkan semua orang untuk menjadi berarti. Hidup hanya harus jujur, dan kejujuran seringkali adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Bagian 4. Epictetus dan keteguhan menjaga kendali diri. Di tengah masyarakat Romawi yang hierarkis dan penuh kemewahan, Epictetus berdiri sebagai sosok yang unik, bukan karena jabatan tinggi atau kekayaan, melainkan karena ketenangan batinnya yang nyaris tak tergoyahkan. Ia dilahirkan sebagai budak, menjalani hidup dalam keterbatasan, namun justru dari sanalah ia menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk memilih sikapnya sendiri terhadap dunia. Bagi Epictetus, sumber penderitaan bukanlah dunia itu sendiri, melainkan bagaimana kita menanggapi dunia. Ia meyakini bahwa segala yang berada di luar kendali kita, opini, komentar orang, status sosial, cuaca, bahkan tubuh kita sendiri, adalah hal-hal yang tidak layak kita lampirkan nilai terlalu tinggi. Sebab yang benar-benar berharga adalah hal yang ada di dalam kendali kita. Pikiran, niat, dan tindakan moral. Dalam salah satu kisah yang terkenal, Epictetus menceritakan pertemuannya dengan seorang pria miskin yang sangat ingin membuktikan bahwa dirinya tak pantas dikasihani. Ia berdalih bahwa kemiskinan bukanlah sesuatu yang buruk, bahwa status rendah bukanlah aib. Namun dalam upayanya itu, pria ini begitu ingin orang-orang berpikir baik tentang dirinya. Epictetus dengan tenang menyanggah usaha pria tersebut. Ia berkata, "Bahkan Zeus tidak bisa mengubah pikiran manusia. Mengapa kamu berusaha melakukannya?" Ia mengingatkan bahwa untuk mendapatkan pujian, orang sering rela menampilkan kepalsuan, meminjam barang mewah, bertingkah seperti bangsawan, dan berpura-pura memiliki apa yang tidak dimiliki. Tapi semua itu, pada akhirnya, adalah usaha sia-sia yang merusak kejujuran diri. Lalu Epictetus mengajukan pertanyaan mendasar. Pendapat orang lain tentangmu, termasuk dalam hal apa? Hal yang berada di luar kendali moralmu, maka itu bukan urusanmu. Inilah ajaran stoikisme dalam bentuknya yang paling murni. Kesadaran bahwa banyak hal dalam hidup tidak bisa dikendalikan, dan satu-satunya jalan menuju ketenangan adalah dengan melepaskan keterikatan terhadap hal-hal itu, termasuk opini orang lain. Hari ini, di era digital di mana setiap tindakan kita bisa dinilai, disukai, atau dikritik oleh ribuan orang yang bahkan tak kita kenal, ajaran Epictetus menjadi sangat relevan. Kita bisa dengan mudah terperangkap dalam lingkaran, memoles diri untuk diterima, menyembunyikan sisi yang tidak populer, dan mengukur nilai diri berdasarkan jumlah suka dan pengikut. Tapi Epictetus mengajak kita kembali ke pusat dari segala hal, dirimu sendiri. Bukan sebagai orang yang sempurna di mata orang lain, tapi sebagai pribadi yang tahu batas tanggung jawabnya, dan tidak membuang tenaga pada hal-hal yang mustahil diubah. Dan saat kamu mampu mengatakan, pendapat mereka bukan urusanku, maka kamu telah mengambil satu langkah besar keluar dari penjara sosial yang tak terlihat itu. Kamu telah memilih untuk hidup dalam ketenangan, bukan dalam penilaian, dalam kendali, bukan dalam pencitraan. Bagian 5. Ralph Waldo Emerson dan keberanian menjadi otentik. Melangkah ke dunia baru, kita bertemu dengan Ralph Waldo Emerson, filsuf dan penyair asal Amerika Serikat yang menjadi suara lantang dalam gerakan transendentalisme. Jika para filsuf sebelumnya mengajarkan keteguhan dalam menghadapi dunia luar, maka Emerson mengajak kita masuk lebih dalam, mengenali suara batin sendiri, dan mempercayainya lebih dari segala bisikan dunia. Dalam esainya yang terkenal, Self-Reliance, Emerson menyerukan satu pesan kuat yang menggema lintas generasi.
Percayalah pada dirimu sendiri. Setiap hati bergetar pada senar besi itu. Bagi Emerson, manusia diciptakan dengan percikan ilahi, sebuah cahaya dari dalam yang ia sebut oversoul. Cahaya ini, kata Emerson, bukanlah sesuatu yang datang dari luar, bukan pula hadiah dari masyarakat, tapi sesuatu yang telah ada dalam diri kita sejak awal. Ia menjadi penunjuk arah, menjadi kompas kehidupan, jika saja kita mau mendengarkannya. Namun suara batin itu seringkali terkubur di bawah gunungan ekspektasi. Kita lebih sering bertanya, apa kata mereka, daripada bertanya, apa kata hatiku? Kita diajarkan untuk menjadi baik, tapi jarang diajarkan untuk menjadi jujur terhadap diri sendiri. Maka kita tumbuh menjadi pribadi yang pandai menyenangkan, tapi miskin arah. Emerson menyebut ketergantungan pada opini orang lain sebagai bentuk bunuh diri. Imitasi adalah bunuh diri, tulisnya. Meniru adalah jalan tercepat untuk kehilangan jiwa. Karena saat kita hidup seperti orang lain, kita membunuh kemungkinan terbaik dari siapa kita bisa menjadi. Dan lebih dari itu, kita mengabaikan rencana agung yang telah dijahit khusus untuk jalan hidup kita sendiri. Ia juga mengejek betapa cepatnya manusia berubah pikiran hanya karena angin opini. Menurut Emerson, pendapat orang lain mudah dipengaruhi oleh hal-hal sepele, oleh cuaca, oleh berita pagi, bahkan oleh suasana hati sesaat. Maka bagaimana mungkin kita meletakkan arah hidup kita pada sesuatu yang begitu rapuh? Emerson tidak hanya mengajak kita untuk menjadi kuat dari dalam, tapi juga untuk menerima tempat kita di dunia ini. Ia berkata, terimalah tempat yang telah ditentukan oleh takdir, masyarakat zamanmu, dan rangkaian peristiwa dalam hidupmu. Bukan pasrah, tapi sadar bahwa apa yang ada padamu saat ini bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari perjalananmu yang unik. Dan tugasmu bukan menukar hidupmu dengan milik orang lain, melainkan menyelami hidupmu sendiri dengan keberanian dan kejujuran. Di era di mana semua orang sibuk menampilkan versi terbaik dari dirinya, Emerson mengajak kita untuk berhenti memoles dan mulai menyelami, untuk berhenti meniru dan mulai menjadi, untuk berhenti meminta persetujuan dan mulai mempercayai suara dalam hati. Maka, jika kamu merasa gelisah karena tidak sesuai standar mereka, ingatlah bahwa standar yang paling jujur adalah milikmu sendiri. Dan dunia tidak membutuhkan satu lagi salinan, ia membutuhkan dirimu, yang asli, yang utuh, yang tidak takut berbeda. Bagian 6. Friedrich Nietzsche dan jalan sunyi menjadi diri sendiri. Jika Emerson memanggil kita untuk mendengarkan suara batin, maka Friedrich Nietzsche mengajak kita untuk menghancurkan semua suara luar, baik yang datang dari masyarakat, agama, maupun moralitas konvensional, dan menciptakan nilai-nilai kita sendiri. Ia tidak hanya berbicara tentang menjadi otentik, tapi tentang melampaui diri sendiri. Sebuah pendakian menuju sesuatu yang lebih tinggi. Manusia unggul, atau dalam istilah Nietzsche, Übermensch. Nietzsche melihat kehidupan manusia modern sebagai sesuatu yang stagnan dan memuakkan. Ia mencela mereka yang hidup seperti kawanan domba, mengejar kenyamanan, menyembah opini publik, dan membiarkan nilai-nilai muscle mengatur hidup mereka. Dalam Thus Spoke Zarathustra, ia menulis bahwa manusia hanyalah tali yang direntangkan antara binatang dan Übermensch, sebuah perlintasan yang berbahaya, namun mendesak untuk dilalui. Bagi Nietzsche, dunia dipenuhi oleh apa yang ia sebut sebagai manusia terakhir. Mereka yang hanya hidup untuk kesenangan jangka pendek, terjebak dalam siklus konsumsi, keseragaman, dan kebosanan. Mereka tidak bertanya tentang makna, tidak berani mengambil risiko, dan tidak pernah mencoba melampaui dirinya. Mereka puas dengan kenyamanan, tapi kehilangan tujuan. Mereka tampak bahagia, namun kosong.
Dan mengapa semua itu terjadi? Karena, menurut Nietzsche, kita diajarkan untuk takut menjadi berbeda. Takut keluar dari barisan. Takut dianggap gila, aneh, sombong, atau sesat. Maka kita pun mematuhi perintah tak tertulis dari dunia. Jangan menonjol, jangan berpikir terlalu keras, dan jangan bertanya terlalu dalam. Tapi Nietzsche justru menyerukan pemberontakan terhadap semua itu. Ia mengajak kita untuk menjadi seniman dari hidup kita sendiri, untuk menciptakan makna kita sendiri, dan berdiri tegak meski harus sendirian di jalan yang sunyi. Ia tahu, seperti para filsuf besar sebelumnya, bahwa keberanian untuk menjadi berbeda akan selalu dibayar mahal, dengan cemoohan, kebencian, bahkan pengasingan. Namun Nietzsche percaya, lebih baik hidup satu hari sebagai diri sendiri yang bebas, daripada seumur hidup menjadi bayangan dari kehendak orang lain. Ia menulis bukan untuk membuat kita nyaman, tapi untuk mengguncang dan membangunkan jiwa yang tertidur di balik rutinitas dan standar sosial. Nietzsche ingin kita merasa lapar, bukan akan makanan, tapi akan makna, akan tantangan, akan pencapaian spiritual yang melampaui rasa aman. Dan dari semua ajarannya, satu hal yang paling menggugah adalah ini. Tidak ada jalan pintas menuju keagungan. Jalan itu sunyi, berat, menanjak, dan penuh rasa sakit. Tapi di ujungnya akan ada manusia yang baru, yang tidak lagi takut pada dunia, karena ia telah menaklukkan dirinya sendiri. Jadi, jika hari ini kamu merasa kesepian karena memilih jalur yang tidak populer, jika kamu merasa dicemooh karena tidak ikut arus, jika kamu bingung karena suara hatimu bertentangan dengan suara massa, maka mungkin kamu sedang berada di jalur yang benar. Jalur yang membawamu menjadi dirimu yang paling sejati. Karena seperti yang Nietzsche dan para filsuf lain telah ajarkan, menjadi manusia yang kuat bukan berarti mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan ketakutan kita akan penilaian mereka. Dalam perjalanan panjang melalui pikiran para filsuf, dari istana Romawi hingga lorong pasar Athena, dari kamar sunyi pesimisme Jerman hingga hutan kesadaran Amerika, dan puncaknya pada jurang eksistensi Nietzsche, kita menyaksikan satu benang merah yang tak terputus. Hidup bukan tentang bagaimana dilihat oleh dunia, tapi bagaimana kita melihat diri sendiri. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk tetap bermartabat meski disakiti. Diogenes menunjukkan bahwa kebebasan datang ketika kita tak lagi takut menjadi hina. Schopenhauer memperingatkan bahwa pengejaran validasi hanyalah jebakan mental. Epictetus membimbing kita memisahkan mana yang bisa dan tak bisa kita kendalikan. Emerson menyuruh kita mendengarkan suara hati, dan Nietzsche mendorong kita melampaui segala batas dan mendobrak setiap dinding yang mengekang jiwa. Mereka semua, dari zaman ke zaman, sepakat dalam satu hal. Opini orang lain bukanlah tempat bagi kita menanam akar jiwa, sebab tanah itu rapuh, mudah bergeser, dan tidak pernah benar-benar kita miliki. Jika kita terus hidup untuk disukai, kita akan kehilangan arah. Jika kita terus menyesuaikan diri dengan ekspektasi dunia, lambat laun kita akan kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Namun, melepaskan keterikatan itu bukan perkara mudah. Kita akan merasa takut, ragu, bahkan sendiri. Tapi dalam kesendirian itulah kekuatan tumbuh. Dalam ketidaksukaan orang lain, kebebasan sejati mulai bernapas. Dan dalam keheningan dari sorak-sorai massa, kita mulai mendengar suara batin kita, jernih, kuat, dan tak bisa dibungkam. Maka, biarlah dunia berkata sesukanya. Biarlah mereka menilai, menolak, mencibir, atau bahkan mengasingkan. Sebab tugas kita bukan menenangkan kerumunan, tetapi menyinari jalan kita sendiri. Jadilah seperti pohon di tengah badai, tetap berdiri, karena akar-akarnya tertanam bukan di pujian orang lain, tapi di tanah kebenaran diri sendiri. Jangan takut berbeda,
jangan takut tidak dimengerti. Orang-orang besar sepanjang sejarah justru adalah mereka yang berani menempuh jalan sunyi. Dan ingatlah, di dunia yang penuh tiruan, keberanian menjadi diri sendiri adalah revolusi paling radikal.